Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Baik, Pak. Bapak sehat kayaknya, seger banget ini. Suara bisa didengar Ibu? Suara bisa didengar dengan baik Ibu? Bisa Bapak. Jelas, Pak. Jelas. Suara bisa didengar Bu dengan baik? Sampun, bisa Pak. Sungai Ampal bisa mendengar dengan baik. Baik, ya Bu. Internetnya pasang surut ini Bu. Sama Pak. Baik. Ya. Bu Retno bisa kita mulai ya? Ibu. Baik. Kita mulai Kak Bu. Bapak-bapaknya belum ada ya? Anu Pak, bapaknya cuma satu aja Pak. Silakan Bu. Ya. Langsung aja Bu Retno, monggo ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara kegiatan kita, bimbingan kita, yaitu pembahasan tentang bab 4. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kehadirat Nabi besar kita, junjungan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita umatnya ke jalan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Bapak Kasmudi dan dosen pembimbing yang lain yang telah dengan sabar menemani kita dalam pembuatan PTK kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang masih setia dalam pembuatan PTK walaupun dengan kegiatan yang sangat padat kali ini, yang bersamaan dengan PAS, penilaian akhir semester, penilaian PKKS, dan penilaian akhir tahun lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung ke materi, yaitu pemaparan materi bab 4 oleh Dr. Kasmudi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, marilah kita mulai kegiatan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembahasan materi bab 4, yaitu laporan siklus yang akan disampaikan oleh Bapak Kasmudi. Monggo Bapak, silakan. Baik Bu, mohon izin share-nya Bu ya. Iya Pak. Share-nya Bu, share-nya dibuka Bu. Share-nya yang mana? Sudah Pak Kasmudi, bisa nggih? Itu di share Bu, share partisipan. Sudah Pak. Multiple participant sudah dicek Pak, sudah sampun, sudah ini berganti host tadi. Sudah saya rubah jadi multiple participant. Iya. Monggo Bapak. Bentar. Belum masuk. Baik Bapak Ibu, bentar saya kok lupa menyiapkan di dokumennya. Begini saja Bapak Ibu, saya yang pertama, yang paling pokok sekarang saya mendengar apa sebetulnya yang Bapak Ibu keluhkan, kesulitan apa yang Bapak Ibu sampai saat ini rasakan, sehingga kita
berbicara di bab 4 itu saya kira tidak terlalu rumit ya. Yang penting sekarang perkembangannya bagaimana, kesulitannya ada di mana, nanti kita baru akan berbicara tentang di sesi yang kedua barangkali ya. Untuk menyeragamkan di bab 4 nanti bagaimana gitu. Jadi di sesi yang pertama saya kira lebih cocok saya mendengarkan dulu satu persatu, nanti akan saya jawab masalahnya ada di mana, per masalah aja. Jadi saya beri kehormatan dulu kepada Ibu Retno yang sudah memprakarsai jadi host pada hari ini. Saya beri kesempatan pertama, Bu, silakan. Terima kasih, Pak. Mungkin saya itu juga masih bingung, Pak. Di bab 4 itu mau melaporkan seperti apa. Yang jelas yang sudah saya kegiatan yang saya lakukan kemarin untuk pengambilan data, nggak tahu ini nanti benar apa salah, Pak ya. Yang saya lakukan itu karena saya kemarin judul saya itu TTS dengan Classroom berbantukan Zoom, saya apa ya Pak, menyampaikan materinya dulu, materi ke anak-anak itu melalui Zoom. Dengan dari Zoom itu saya penelitiannya dibantu sama Bu Nur Farida sebagai apa namanya ya? Observer. Ya, observer. Ya, dibantu Bu Nur Farida sebagai observer untuk mengobservasi saya dan anak-anak dalam keaktifan pembelajaran yang ada di indikator keaktifan belajar. Kemudian karena saya menggunakan TTS itu saya masukkan di Classroom, Pak. Di Classroom kebetulan anak-anak itu yang biasanya menggunakan materi-materi yang banyak, kalau dengan TTS itu alhamdulillah agak aktif lah karena ada semacam mirip-mirip permainannya. Begitu aja, Pak. Kemudian itu saya mengambil data itu dengan 2 siklus, yaitu tadi dengan melalui Zoom, kemudian saya masukkan di Classroom, kemudian saya refleksi kenapa kok masih ada yang sedikit belum apa ya namanya Pak, belum mengumpulkan tugas-tugas gitu, memang karena terkendala karena saya teleponi satu-satu memang Pak. Ada yang orang tuanya itu tidak peduli, ada yang didatangi ke rumahnya memang juga, tapi setelah itu mereka mengumpulkan. Kemudian setelah siklus kedua saya melalui Zoom lagi, yang awalnya itu hanya sekitar 20 ikut, karena 20 ikut Zoom, kemudian saya mempunyai trik ini, saya les dulu di WA Group Pak. Saya les dulu di WA Group untuk siap mengikuti Zoom. Untuk siap mengikuti Zoom di siklus kedua itu alhamdulillah dari 36 siswa itu 34 masuk. 34 masuk, kemudian saya kasih diobservasi sama Bu Nur Farida lagi, terus saya kasih TTS lagi di Classroom, ada peningkatan. Tapi tidak 100%, Pak. Itu yang saya alami dan saya lakukan. Saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Retno. Ya, saya kira Bu Retno sudah lengkap itu. Yang penting yang sudah lengkap itu semuanya ditulis ya, Bu Retno. Semuanya ada tulisannya. Misalnya grup misalnya grup WA, ada screenshot-nya, nanti di screenshot. Oke, Bu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berikutnya lagi, misalnya Ibu kunjungan, ada bukti kunjungannya. Maksudnya Ibu yang kunjungan bukan ada saya, Pak. kunjungannya. Yang kemudian, karena, oh iya, Pak. Oh, bukan Ibu ya? Wali kelasnya orang yang lain. kunjungannya. Wali kelasnya. Saya kan menghubungi wali kelasnya, Pak. Oke. Menghubungi wali kelasnya. Wali kelasnya Ibu melakukan koordinasi dengan BK atau wali kelas. Oke. Berarti, Ibu menghubungi wali kelas itu kalau ada buktinya, betul. Ibu ada buktinya nanti disertakan itu. Nah, bukti-bukti itu tadi
Ibu gunakan sebagai langkah upaya temuan untuk masuk. Hilang Pak suaranya. Halo Bu, terputus Nggih. keluar lagi. Oke, Nggih. saya lanjut Bu ya. Nggih Pak. Halo Bu Retno. Ya Pak, siapa? Ya, baik. Jadi yang Ibu ceritakan tadi semuanya ada bukti tulisannya Bu ya. Kalau Iya, syukur Pak. ada fotonya ya Bu ya. Oke. Kalau itu sudah Bu, nanti Ibu pastikan punya data siklus 1 itu data keaktifan siswanya seperti apa. Nah, sumbernya dari mana? Ibu sumbernya dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer. Ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Nah, kemudian ya dari data yang dikumpulkan dari observer itu ada 2 di siklus 1 dan di siklus 2. Ada banyak pertanyaan, Pak, kalau saya melakukan siklusnya itu terdiri dari 2 pertemuan, berarti pertemuan 1 kan ada data 1. Oke, Bu Retno ya, dan teman-teman yang lain ya. Oke ya, di pertemuan yang kedua di siklus 1 kan ada juga 1. Begitu ya Bu Retno ya? Begitu kan Bu Retno? Iya Pak. Oke. Maaf Pak. Nah, ya Bu Retno gimana? Saya tadi kan pakai Zoom, terus Classroom, itu diangkat 1 siklus Pak ya? 1 kali pertemuan 1 siklus. 1 pertemuan 1 siklus 2 pertemuan. Berarti kan 1 pertemuan di Classroom, 1 pertemuan di Zoom atau enggak 2 apa-apa. Zoom? Tidak apa-apa, tidak. Yang penting jumlah pertemuannya, Bu. 1 siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Oke, kalau Ibu melakukan 2 siklus, berarti ada 4 kali pertemuan. Nyambung ya Bu ya? Ya Pak. Nyambung ya? Oke. Nah, kemudian masing-masing pertemuan misalnya Ibu ada data observasinya dari observer itu. Ya, berarti satu siklus ada 2 data kan Bu? Iya. Data yang ada 2 data itu iya. 2 data itu cukup rata-ratanya saja. Nanti hasil data rata-rata siklus 1. Oke. Kita lanjut. Sekarang siklus 2 Bu ya? Iya Pak. Siklus 2. Siklus 2 kan Ibu ada 2 kali pertemuan lagi. Ya. Ibu Retno ambil rata-ratanya lagi. Landing yang pertama kali kita pakai pas kita pertama kali nge-spot. Oke ya Bu ya? Iya Pak. Nah, rata-rata di siklus 1 dan siklus 2 dibandingkan. Rata-rata siklus 1 dan siklus 2 dibandingkan. Logikanya ya Bu Retno, Ya, Pak. hasilnya itu menggambarkan terjadi peningkatan walaupun tipis nggak apa-apa, walaupun tipis, ya. Ya Pak. Ya, maaf ya Bapak Ibu, masih ada orang kerja di atas jadi suaranya masuk ya. Ya, Pak. Jadi itu Bu Retno ya, data yang Bu Retno siapkan itu. Nah, Pak, realnya bagaimana? Kan begitu kan, realnya bagaimana ini arahan Bapak itu? Ibu bikin pengolahan data. Seperti apa, Pak? Data dari siswa itu kan ada nomor urut siswa, nama siswa, laki perempuan, kan begitu kan Bu ya? Ya. Nah, sebelah kanannya Ibu masukkan indikator yang ada di instrumen. Ya. Nanti siklus 1 ada 1,
siklus 2 juga ada 1. Itu Bu. Nah, dari data itu, kalau Bu Retno sudah bikin, nanti kalau masukkannya di bab 4-nya masih bingung, Bu Retno bisa kirim ke saya langsung aja. Enggak apa-apa. Nanti saya minta izin sama para pembimbing yang lain. Bu Retno nanti silahkan kirim ke saya. Ya, kirim ke saya, nanti saya beri masukan. Kalau sudah cukup, ya cukup. Nanti data ini baru kita olah tampil di bab 4-nya seperti apa. Begitu Bu Retno. Jadi saya bicara mulai dari mentahannya, prosesnya, ngolahnya, lalu nanti sampai menyajikan. Bab 4 itu berarti menyajikan, display data. Display data. Ya, jadi prosesnya seperti itu, Berto. Ya, masih ada lagi pertanyaan, Berto? Terus kita harus dapetin. Sementara ini dulu, Pak. Baik, saya beri kesempatan yang berikutnya, ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Berto ya. Ya. Bu Sulis dulu, silakan. Bu Sulis ini, ketua suhunya biar ngomong dulu, ya. Jadi sesuai dengan porsinya. Bu Sulis, monggo Bu Sulis. Bu Sulis nggak kelihatan. Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau menyampaikan keluhannya silakan. Ibu Dwi Lestari silakan, Bu Dwi Lestari. Halo Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Bu Ini Dwi. kalau di rumah begini sudah. Ya, Bu, nggak apa-apa. Silakan Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Wabarakatuh, ya. Matur nuwun Pak Kasmudi atas bimbingannya. Ini Ya. kami itu dari SMP 1 tuh tim yang paling banyak. Ya. Sempat ngobrol dengan beberapa teman di SMP 1. Jadi saya tuh sering konsultasinya ke Bu Yeni. Ya. Alhamdulillah Bu Yeni sudah maju terus nih. Ya. Untuk bab 2 saja saya belum finish Pak masalah penulisan. Memang banyak kegiatan di sekolah itu bukan merupakan salah satu alasan sebenarnya. Kalau kita punya niat, insya Allah bisa. Cuma memang saya terkendala satu. Saya itu untuk penulisan bab 2 sudah diterangkan Bu Yeni kurang ini Pak, kurang paham. Kurang paham sebenarnya Bu Yeni sudah menyampaikannya detail. Maksud saya gini Pak, kalau ada sekiranya ada yang bisa bantu bimbing saya, bukan Bapak, kalau Bapak kan waktunya nggak bisa diganggu nih karena memang kesibukan Bapak yang sangat padat sekali. Itu kalau ada yang bisa bimbing saya berkunjung atau janjian di SMP 1 gitu untuk mendampingi kami. Kemarin itu sempat ngobrol sama Bu Dina, Bu Nurul. Kalau ada yang bisa mendampingi kami bertiga, terutama yang bertiga ini, karena stuck di bab 2, kami bersedia gitu Pak. Kalau ada SMP 1 ada berapa orang Bu? Halo, SMP 1 ada berapa orang? Yang terdaftar kemarin itu sebenarnya lebih dari 5 orang, tapi karena ya tadi itu Pak, luar biasa SMP 1 kegiatannya padat betul Pak. Ini Sabtu Minggu juga kita harus tetap kerja di rumah. Yang masih jalan itu Bu Yeni udah lewat ini masuk bab 4 sudah Bu Yeni. Saya Bu Nurul dengan Bu Dina lagi stuck di bab 2. Bab 2 sudah, tapi kayaknya untuk Bu Dina banyak koreksi. Saya belum kembali. Jadi yang bertiga ini masih kondisinya sama. Saya, Bu Dina dengan Bu Nurul. Ya tadi itu ngobrolnya sekiranya ada yang bisa mendampingi kami gitu, kita akan siapkan waktu atau kita yang berkunjung. Rekomen dari Bapak kiranya ada yang bisa bantu kami siap gitu. Maksudnya akan kita selesaikan Pak, jangan kalau pelatihan kemarin kan sekedar sampai proposal. Selesai nggak berlanjut. Kalau ini usahakan di masa pandemi ini kami menghasilkan satu karya PTK untuk paling nggak untuk awal kita asli memang buatan kita sendiri. Ya terima kasih Pak Kasmudi, mohon arahannya. Baik, Ibu Dwi. Saran saya yang pertama,
Ibu harus punya bahan dulu. Bahan tentang teori-teori yang mau dimasukkan. Baik, ya Bu ya, paham ya? Lalu berikutnya Ibu, patokannya adalah Ibu di definisi operasional bab 1. Bab 1, definisi operasional adalah merujuk kepada poin-poin penting, variabel-variabel penting yang ada di judul. Ya, saya pelan-pelan ini supaya Bapak Ibu, kalau yang mau nyatet, yang mau merekam, silahkan. Nah, jadi itu Ibu ya. Kalau Ibu sudah punya bahan yang mewakili poin-poin penting di dalam judul, maka berikutnya Bapak Ibu sekalian, tinggal ngerakit itu tidak lama. Kalau tinggal ngerakit itu nggak lama. Yang penting kan paham langkahnya. Kan begitu ya Bu Dwi dan teman-teman yang lain. Yang ini yang saya kira Bu Dwi ini bisa mewakili teman-teman juga yang lain. Saya kira begitu. Lalu berikutnya, hal yang terpenting dari ini semua, waktu. Waktu kita terus berjalan dan sebentar lagi Bapak Ibu akan menjalankan penilaian akhir semester atau UAS, dulu namanya UAS. Jadi Ibu pastikan bahwa Bapak dan Ibu itu punya dokumen berkaitan dengan pembelajaran pengambilan siklus, pembelajaran yang untuk mengambil data siklus yang terdiri dari 4 kali pertemuan tadi. Nah, kemarin Bu Suli sempat menyampaikan sama saya, teman-teman ada yang kesulitan dan belum menjalankan itu, sedangkan minggu yang akan datang itu sudah pas, katanya begitu. Nah, jadi saya sekaligus ini, saya jawabnya untuk sekaligus untuk semua. Nanti teman-teman yang mau jawab di luar apa yang saya sampaikan, monggo silakan nanti bisa ditanyakan. Caranya bagaimana kan gitu kan? Ini kasusnya Bu Dwi, teman-teman yang lain, mungkin ya yang di SMA atau SMK mengalami hal yang sama. Saran saya adalah kita janjian saja sama murid-murid bahwa pelaksanaan PTK bisa dilaksanakan di luar jadwal resmi pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa saja kalau misalnya sore agak longgar, anak-anak itu diajak untuk belajar pada sore hari berkaitan dengan pengambilan data Bapak Ibu, yang penting itu semua ada dokumennya. Karena yang ditanyakan itu adalah alur dokumen. Kalau kita tidak melaksanakan pembelajaran lalu tiba-tiba ada muncul data, Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan itu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajari kepada Bapak Ibu, belajar bersama dengan Bapak Ibu, jangan main-main dengan proses. Tapi proses itu betul-betul kita laksanakan. Kalau sudah kita laksanakan kemudian ada kekeliruan, mari kita cari cari penyelesaiannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Bu, ada 2 poin penting dari Bu Dwi yang perlu yang saya sampaikan tadi. Poin pertama, Ibu Dwi segera mengumpulkan bahannya. Itu dulu Ibu ya. Kumpulkan bahan-bahannya semuanya. Bahannya apa? E-book dan jurnal. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu segera mengambil data. Supaya jangan lewat bulan Desember ini, kita pastikan bahwa bulan Desember ini kita sudah selesai mengambil data. Mumpung anak-anak belum libur. Jadi kalau anak-anak ulangan, misalnya Bapak Ibu mau kasih sela, saya kira informal aja nggak apa-apa itu. Sedikit saja revisinya yang kurang-kurang. Cuman kemarin ini Pak, saya kan sudah ngambil data di siklus kedua kemarin berbentukan dengan ini pas. Karena Senin kemarin kan pas di SMP 1. Jadi tapi apakah boleh saya ambil di waktu yang lain? Tapi kan itu tidak waktu dalam pembelajaran, atau tanggalnya saya ikut seperti awal, dianggap aja tidak ada pas,
atau saya tanggalnya itu nanti minggu depan gitu setelah PAS. Bagaimana Pak? Boleh Bu. Jadi begini Bu ya. Untuk PTK itu sebutnya saran utamanya tidak mengganggu jam pembelajaran. Itu saran pemerintah loh Bu ya, bukan saran saya. Ya. Jadi kalau Ibu melaksanakan di luar jam, asal ada kesepakatan dengan siswa dan observer, itu boleh saja Bu. Bahkan itu yang paling disarankan sebetulnya. PTK prinsipnya tidak boleh mengganggu kinerja utama di dalam tugas pokok dan fungsinya guru. Itu kata kuncinya sebetulnya. Nah, sekarang kalau ada yang belum selesai, Bu Yeni silahkan saja diambil data itu di luar jam. Di luar jam pembelajaran atau setelah UAS, nggak apa-apa Bu. Yang penting materinya itu yang Ibu sampaikan masih tetap di semester ganjil. Oke Bu ya. Nah, kemudian ada saran yang bisa kita ambil sebenarnya di sini, sebaiknya tidak meremedi atau mengulang materi itu sehingga anak-anak nanti nilainya supaya baik. Itu jangan dilakukan ya. Sarannya begitu Bu ya. Tapi kalau untuk melaksanakannya itu nanti di luar itu, kemudian Ibu akan membahas mungkin yang lebih padat dari yang sudah pernah disampaikan, tetapi tidak utuh, kemudian nanti dipadatkan lagi, ya maksud saya ditambah lagi di pertemuan untuk siklus berikutnya, saya kira boleh saja Bu. Prinsipnya Ibu harus ada bukti-bukti itu tadi. Oke Bu Yeni, ada lagi? Itu kan kemarin tanggalnya ngikutin yang tanggal berjalan. Atau bukan? Kan saya kemarin tanggal 23. Ikutin tanggal nanti berjalan aja ya. Nanti dirubah Bu, dirubah nanti di lampiran jadwalnya. Lampiran jadwalnya nanti dirubah kan begitu, tetapi tidak melampaui semester ganjil. Ya Bu ya, jangan melampaui semester ganjil, karena kan itu kan nanti dicocokkan dengan program semester kan Bu, dicocokkan dengan program semester. Jadi antara RPP yang kita gunakan dengan dengan program semester itu harus klop. Itu Bu Yeni prinsipnya. Jadi kalau saya lihat Bu Yeni ini ringan-ringan saja, karena ada cuma satu kali atau 2 kali pertemuan yang belum dirasakan, silakan dilaksanakan. Kalau nanti sudah punya data, lalu kita olah gitu. Jadi saya kira nggak terlalu berat ya Bu ya. Baik, Bu Sulis tadi sudah Bu ya, Bu Yeni sudah ya? Ya Pak, mungkin nanti karena saya belum membuka data saya lagi yang siklus yang 1 karena kesibukan, jadi saya lewat-lewat gitu aja Pak. Termasuk instrumen yang saya berikan ke anak-anak juga belum saya rekap. Karena kesibukan juga, saya jalan aja terus gitu. Betul. Yang penting jalan aja dulu, nanti kalau sudah ada bahannya semua, kita diskusinya mudah, ngolahnya juga mudah, saya ngarahkannya juga ada barangnya mudah, begitu Bu ya. Jadi itu, maka tadi sebelum Bu Yeni masuk, tadi saya dahului dengan Bu Retno, bahwa teman-teman untuk Balikpapan silakan aja kalau mau ketemu secara offline, bahkan Bu Sulis sudah sudah mewadahi itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mau ketemu sama saya jangan disuruh banyak banyak cerita, tapi saya disuruh banyak membimbing. Nah, membimbing itu harus ada bahannya. Yang seperti Bu Dwi tadi harus ada bab 2-nya, harus ada teorinya, sudah dikumpulkan, jurnalnya sudah ada, e-booknya sudah ada, mewakili dari seluruh judul yang ada sudah kita susun. Kemudian teman-teman seperti Bu Retno maupun Bu Yeni dan teman yang lain, itu tinggal bagaimana nanti mendisplaynya di bab 4 seperti apa, ngolahnya seperti apa. Sehingga saya bicaranya fokus gitu. Nanti yang kelompoknya Bu Yeni, Bu Retno, saya gabungkan jadi satu. Ini loh Bu, cara kerjanya begini, silakan dikerjakan. Nanti habis kerjakan, tunjukkan lagi sama saya. 1 hari selesai itu Bu. Maka dari itu ya, pertemuan ini sebetulnya merefresh ibu-ibu untuk bisa membuat bahan untuk nanti bisa ketemu secara offline. Nah, khusus untuk teman-teman di Samarinda, teman-teman yang di Kutai Timur atau yang ada di Bontang, saya beri fasilitas khusus nanti
bikin grup Zoom kecil saja. Karena saya bimbing mahasiswa caranya begitu, 3-4 orang nggak apa-apa. Ya, nanti saya bisa memfasilitasi dia, tetapi saya pada saat pembimbingan saya tidak banyak ngomong, yang banyak ngomong itu yang dibimbing begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Bu Yeni, cukup ya Bu Yeni. Untuk Bu Yeni nanti bisa nambah lagi kalau ada waktunya Bu ya. Baik, ya. Bu Sulis silakan Bu Sulis. Bu Sulis. Oke, Bu Sulis silakan Bu Sulis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menjadi observer beliau. Cuman kita masalahnya sama-sama Pak pada saat suara. Jadi suara saya itu nggak kedengar, tapi saya rekam dari awal sampai akhir. Jadi pada saat video, jadi tampilan, pokoknya materi selama 2 jam itu meskipun suara itu naik turun, tapi video juga sudah nyampe ke mereka, sudah mereka tonton. Cuman masalahnya hanya 1 siklus aja. Begitu mau ke siklus kedua, saya nggak ada jadwal kan Pak, belum ada jadwal lagi untuk masuk ke kelas mereka. Jadi sampai saat ini belum ada yang untuk siklus kedua. Oke, jalan keluarnya kan Bu Sulis tadi sudah menyampaikan sama, sudah nyampaikan ke Bu Retno maupun Bu Yeni. Jadi Ibu bisa komunikasi dengan anak-anak aja, anak-anak nanti dijak ngomong. 1 grup itu nanti tambahkan pertemuan di luar jam saja Bu, 2 kali pertemuan untuk 1 siklus, ya kan Bu ya? Sehingga Ibu punya data siklus 1 dan siklus 2. Dari data siklus 1, siklus 2, Ibu yang penting sudah ada bahannya, ayo kita ketemu offline saja. Saya akan serius untuk menghadapi ini, kenapa? Karena teman-teman yang di Balangan sana yang jauh tidak pernah ketemu saja, mereka sudah mau berakhir tanggal 16-17 Desember lewat apa? Lewat seminar hasil. Jadi saya berharap banyak Bu Sulis dan teman-teman bisa speed-nya ada ditambah, kemudian berikutnya lagi dirancang secara bareng-bareng, ketemu 1 hari saja bawa bahan masing-masing. Monggo nanti saya ada di situ nanti dibantu dengan teman-teman saya. Jadi saya sangat serius dalam menghadapi ini. Saya biasa bekerja dengan tuntas, bekerja dengan bekerja dengan kinerja yang bisa diukur lah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat saya untuk mendorong Bapak Ibu itu ya saya maksimal, menurut saya begitu. Jadi supaya Bapak Ibu jangan berhenti di jalan. Bagi Bu Sulis barangkali dan teman-teman yang lain yang belum pernah menyusun, ini kan akan menjadi sejarah baru. Oh ternyata begitu toh. Kalau nanti periode berikutnya mau nyusun, kalaupun bingung-bingung karena penyesuaian zaman dan sebagainya, itu kan tinggal nambah sedikit-sedikit aja, kan begitu ya. Dan saya insya Allah kalau masih dikaruniai umur hidup, saya bisa menjadi sumber Bapak Ibu untuk bisa bertahan. Jadi itu Bu Sulis, dari saya mungkin masih ada lagi Bu Sulis yang ingin disampaikan Bu Sulis? Sebenarnya ya kami semua itu sebenarnya malu gitu loh Pak dengan Bapak ini, karena semangatnya Bapak yang luar biasa, dengan kesabarannya Bapak. Jadi sebenarnya kita tuh pengen ketemu Bapak, kita tuh aduh sampai mau nangis rasanya. Kita tuh mau ngasih tunjuk, enggak pede. Jadi hampir semua tadi sebelum Bapak hadir di Zoom, memang kami bicara kami tidak pede dengan data yang kami mau sajikan, mau kami kasih lihat ke Bapak. Karena memang ya malu aja dengan semangat Bapak yang luar biasa, sementara kami kok masih segini-segini, mungkin hanya 1-2 yang sudah berjalan baik, seperti Bu Yeni yang sudah memang pengalaman, atau Bu Ena, tetapi kami-kami yang belum itu sepertinya, saya itu sampai tadi cerita Pak ke teman-teman, bersamaan ya, BIMTEK-nya ini dengan saya latihan menulis, tetapi dalam satu waktu yang bersamaan ini, saya belum bisa lari kencang gitu loh, seperti yang Bapak harapkan, tetapi pada saat saya menulis fiksi, saya sudah mau 13 ya Pak ya, buku antologi yang mau tercetak. Kemudian ini saya sudah juga membuat 1 buku karya solo dalam bentuk novel. Tetapi dalam membuat PTK ini Masya Allah benar-benar kok ya seperti yang Bapak bilang tadi butuh fokus aja, tetapi mungkin masing-masing orang memiliki hal yang berbeda, kayak Bu Nur Hayati yang orang eksak lebih suka dengan menulis ilmiah jadi laju kenceng, sedangkan saya itu mungkin orang-orang yang suka yang IPS yang ya itulah mungkin Pak. Iya, ini aja nanti untuk yang kedepannya kita ketemu offline juga kita masih belum siap jika hari Rabu. Jadi mungkin seperti saran yang Bapak tadi, biar kita membuat jadwal dulu untuk anak-anak yang siklus 2. Setelah kami coba mungkin ada seminggu 2 minggu setelah itu kami mungkin lebih siap kali bertemu dengan Bapak. Mungkin begitu.
saya kira minggu depan saya hari Sabtu ada ujian PTK untuk anak-anak mahasiswa di FKIP. Mungkin untuk tanggal 12-nya itu bisa di Bapak Ibu, kan kalau hari Sabtu saya berharap Bapak Ibu agak longgar ya gitu ya. Jadi Iya, fokus untuk hari Sabtu 1 hari, Ibu Iya. Bapak nanti yang ibu-ibu terutama yang Balikpapan silahkan berkumpul di satu tempat. Nanti kita mulai pagi sampai jam 8 sampai jam 5 sore silahkan Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan itu. Jadi saya merasa hutang kalau Bapak Ibu itu belum belum bisa tuntas kan begitu, karena sekali lagi saya punya prinsip kerja itu tuntas itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan speed tadi ya untuk Bu Sulis, saya tahu Bu Sulis banyak kesibukan, memang ada metodologi yang harus dipegang di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu, dan pedomannya itu adalah pedoman baku. Pendekatan kita adalah supaya bisa diakui untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu, maka disitulah ada rambu-rambu yang harus kita terapkan. Nah, karena itu memang stylenya, cara menulisnya berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi kan alur pikiran kita ikuti saja, lalu kita suruh tangan kita menulis atau kita mengetik, maka jadilah tulisan. Tetapi kalau untuk PTK tidak cukup itu. Kenapa? Karena metodologinya harus sesuai, yang kedua bukti-buktinya harus ada. Itu bedanya ya Bu Sulis. Jadi saya kira itu di pertemuan ini nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa prinsipnya saya akan mendampingi untuk pembimbingan offline itu sebagai bimbingan sebagai bimbingan menyusun terakhir itu tanggal 12 Desember. Kemudian setelah itu Bapak Ibu susun, lanjutannya adalah Bapak Ibu saya tunggu untuk seminar hasil. Seminar hasil itu saran saya untuk bisa mengundang masing-masing guru mata pelajaran. Itu biasanya setiap forumnya itu 15 orang. Jadi kalau ini kita sudah ada ditambah nanti masing-masing teman yang belum ikut bisa diikutkan di situ. Nanti kita berikan sertifikat. Maka teman-teman saya kira juga butuh sertifikat. Nah, saya nanti akan menjadi penengah saja. Nanti akan memberikan masukan. Syukur kalau ada misalnya ngundang pengawas, monggo silahkan saja. Tapi saya tahu Bapak Ibu pengawas Balikpapan juga saya mantan pengawas, jadi kalau dijak cerita tentang ini ya paling ya setuju-setuju aja. Karena apa? Karena saya tahu mereka tidak biasa nyusun karya tulis ilmiah gitu ya. Ya itu ya Bu Sulis ya, saran dari saya itu Bu Sulis, laksanakan saja yang kurang, jalankan Bu, nanti tanggal 12 Desember itu offline Ibu sudah. Nah, tempatnya nanti silakan direncanakan, mau di sekolah ya monggo, atau mau di tempatnya Bu Sita juga monggo. Itu saya kira lebih lebih representatif kan begitu, monggo Bapak Ibu. Jadi kesannya memang ya. Oke, Bu Sulis, untuk sementara untuk Bu Sulis itu ya Bu ya. Selamat bekerja melanjutkan ya Bu ya. Insya Allah. Baik. Bu Retno monggo silakan di handle ya Bu. Saya ke kamar mandi nih, si kecil mau dibersihkan. Baik. Ibu Sita, silakan Bu Sita. Bu Sita, saya apresiasi YouTube-nya sudah banyak, kemudian banyak saya memberi subscriber. Subscribe-nya saya selalu nonton, jadi saya pantau terus. Bu Sita, monggo ceritakan untuk menyemangati teman-teman Bu Sita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya masih mengambil data Pak, jadi belum selesai. Mungkin nanti sekitar tanggal minggu depan, hari Sabtu minggu depan baru selesai Pak, baru siklus kedua, putaran kedua baru selesai. Ini masih siklus pertama, putaran kedua, gitu. Jadi memang sementara ini saya masih menggunakan Google grup WA, jadi saya mengirimkan materi pelajaran, menyapa anak-anak melalui video yang saya buat, baru kemudian anak-anak melakukan atau menyelesaikan tugasnya melalui hard copy yang sudah saya kirimkan, seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada interaksi dua arah, jadi hanya satu arah. Memang kondisinya anak-anak murid kami ini
tidak bisa disiapkan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kadang ada yang bisa setelah menyelesaikan adiknya atau kakaknya selesai menggunakan HP, baru dia yang menggunakan HP, atau mungkin karena kondisinya yang mandinya lama, makannya lama sekali, atau apanya begitu yang lama sekali. Jadi ya begitulah, jadi harus tidak bisa satu waktu ya jam 8 kita mulai gitu, tidak bisa. Seperti itu. Ya nanti kalau Bapak Ibu mau memersani video, bisa saya sharekan di grup, insya Allah. Terima kasih sudah subscribe ke Bapak Kasmudi. Ya Bu. Untuk pertemuan berikutnya, monggo silakan. Saya tempat Bapak Ibu, monggo silakan. Bahkan untuk Pak Kasmudi saya siapkan kamar, barangkali nanti kalau mau istirahat bisa istirahat di sini. Waduh, luar biasa Ibu ya. Saya mendorong terus Bu Sita, ini penyemangat untuk Bu Sita yang berikutnya kan. Saya sangat tahu bahwa proses yang dilakukan Bu Sita itu sangat rumit, ya, sangat rumit. Membuat video yang bisa ditonton enak itu tidak gampang itu ya. Tetapi Bu Sita saya kira cermat, kemudian sabar dan sebagainya. Ini bagian apresiasi dari saya, ya, oke Bu ya. Jadi ya, semangat terus, insya Allah itu akan nanti terwujud. Jadi itu Bu. Dan mungkin barangkali ini akan menjadi sesuatu hal yang baik untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain, terutama yang mengajar di SLB. Saya masih ingat betul ketika saya membimbing guru-guru yang agak nakal, tanda kutip gitu ya. Kalau Anda ingin cepat sadar jadi guru, maka mari ikut saya, nanti saya bawa ke SLB. Kenapa? Karena guru SLB itu memang super sabar. Saya melihat guru sampai diludahin sama muridnya. Itu saya melihat langsung itu di SLB negeri waktu itu. Jadi ini hal terwaktunya dan kesulitannya ada di mana, saya selalu siap untuk mendampingi itu. Jadi saya kira tidak ada hal yang sulit kalau kita mau berkomunikasi dan mau urun rembuk lah kira-kira begitu ya. Jadi insya Allah untuk kemajuan Bapak Ibu semua nanti bisa di ini. Kemudian nanti ya Bapak Ibu, nanti sambil kita ngomong-ngomong sekarang kita ketemu di tempatnya Bu Sita, saya berharap banyak teman-teman semuanya sudah punya bahan semua, sehingga satu hari itu ketika nanti dibawa pulang itu tinggal nambahi sedikit-sedikit saja begitu. Kemudian nanti sambil kita siapkan, yang terakhir adalah untuk seminar hasil termasuk punya Bu Sita. Nanti Bu Sita bagaimana bikin presentasi yang menarik berasal dari kutipan dari YouTube-nya Bu Sita, itu nanti bisa ditampilkan pada saat Bu Sita menghadapi seminar hasil. Jadi itu Bu Sita. Jadi ini Bu Sita sudah menabung untuk investasi untuk apa? Untuk persiapan nanti menghadapi seminar itu. Sehingga kita ceritanya di seminar bukan tekstual yang kita ambil dari PTK kita, tetapi kita bercerita dari pengalaman yang sudah kita alami. Dan pengalaman itu adalah adanya di perasaan kita, di pikiran kita. Sehingga para penonton yang mengikuti seminar itu nanti akan ada hembusan baru dalam bentuk energi baru. Kenapa? Karena mereka butuh itu. Jadi saya juga sebetulnya di balik ini saya sedang belajar dengan Bu Sita sebetulnya. Kenapa? Saya sendiri sebetulnya tidak memahami betul mengenai bagaimana mengedit video. Nah, ini saya masih punya utang sebenarnya dari sisi kompetensi saya, tetapi ya dengan waktu yang ada dan sebagainya ini saya juga bagaimana mencari cara supaya saya juga paham itu kan begitu. Jadi sebetulnya kita saling belajar juga gitu. Oke. Untuk Bu Sita itu lanjut Bu Sita untuk ini nanti mudah-mudahan di tanggal 12 semuanya sudah beres sehingga kita bisa ketemu di tempatnya Bu Sita. Ya, baik Bu Sita, masih ada yang perlu disampaikan, ada yang kesulitan apa gitu Bu Sita? Insya Allah sementara itu Pak, mungkin memang selama ini saya lambat sekali karena untuk membuat video itu saya harus melalui webinar pembuatan animasi video dulu sampai selesai, kemudian di situ ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Untuk seorang yang gaptek seperti saya ini memang tidak mudah Pak, sangat sulit sekali Pak, sulit sekali. Tapi ya bagaimana saya berusaha sampai istilahnya tidur sampai jam 3 pagi
dan itu hampir tiap hari. Jadi alhamdulillah bisa saya kerjakan ya dengan hasil yang seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan buat anak-anak saya, anak-anak murid saya gitu. Insya Allah demikian saja Pak. Mohon maaf kalau saya terlambat. Oke. Terima kasih Bu Sita sudah membagi pengalaman dan ilmunya untuk kita semua. Oke, saya lanjut Bu Nur Hidayati, silakan Bu Nur Hidayati. Halo Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati, silakan Bu. Silakan Ibu. Suaranya belum muncul, suaranya. Halo Bu Nur Hidayati. Oke. Masih ada gangguan. Baik, lanjut ya. Bu Ena, silakan Bu Ena. Bu Ena dulu, silakan Bu Ena. Bu Ena, silakan Bu Ena. Halo Bu Ena. Halo. Halo Bu Ena. Bu, monggo Bu. Silakan Bu Ena. Gangguan juga. Halo Bu. Iya Pak. Terkeluar kayaknya Pak. Bu Ena. Terkeluar. Oh iya ya. Silakan Bu. Ibu Retno, diatur siapa yang mau menyampaikan Bu? Monggo Bu Umi Hani. Umi Hani. Ibu monggo. Nggih. Sambil menunggu yang lain kayaknya pada terkeluar. Bu Umi Hani ini yang masih standby dan belum dapat. Bu Umi Hani dari mana ini Bu? Bu Umi Hani dari mana Bu Retno? Belum tahu saya Pak. Belum tahu. Oh iya. Oke. Bu Umi Hani, silakan Bu Umi Hani. Halo Bu Umi. Suaranya nggak terdengar. Suaranya masih belum Bu. Ini halo, mungkin Bu Umi. sinyalnya keluar Pak karena ini hujan deras di tempat saya. Oh iya. Cuacanya kurang bagus ya. Iya. Ya, Bu Umi Hani silakan. Oh enggak juga. Ini tinggal saya. Bu Nurul juga, coba. Pak. Siapa Bu? Enggak ada juga Bu Nurulnya Pak. Oh enggak ada ya. Bu Nurul enggak ada. Bu Nur Hidayati kembali silakan Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati monggo. Bu Nurul Badriyah Pak. Bu Nurul silakan, Badriyah. Monggo Bu Nurul Badriyah. Silakan. Bu Umi Hani siap. Monggo Bu. Masih ada waktu. Bu. Ya Bu Dwi. Pak, ada sedikit saya maunya saya sampaikan. Ya, silakan Bu Dwi. Gini Pak ya, sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal siklus yang kemarin, itu karena kami, saya belum ada observer nih, tapi ada data dari awal itu antara belum, kan punya saya itu interaksi Pak ya, interaktif setelah penggunaan video. Dari data yang ada, saya jadi sambil ngajar, sambil coret-coret lah Pak ya, anak-anak yang ikut aktif dalam pembelajaran. Antara di siklus 1, itu kalau dianggap siklus Pak ya, tapi sebenarnya itu belum memenuhi kriteria siklus, tapi sudah berjalan. Gitu. Data itu saya ambil, belum ada juga untuk ini data yang lain, baru data itu saja. Jadi waktu di awal, itu anak-anak kurang aktif. Sebelum video itu diwajibkan untuk disimak. Tetapi untuk berikutnya,
Ya, kalau itu bisa dianggap sebagai siklus 2, itu anak-anak ternyata setelah diwajibkan untuk melihat video yang sudah linknya saya share di GC, di Google Classroom, anak-anak luar biasa sekali, Pak. Dari 32 siswa itu sekitar di atas 50% mereka aktif. Memang anak-anaknya, kecuali untuk anak-anak yang pendiam memang nggak susah, memang Pak, apalagi di Google Meet. Jadi kita pembelajarannya di Google Meet. Jadi setelah anak-anak di GC, Google Classroom, informasinya awal gini Pak, awalnya itu di grup WhatsApp, informasi terlebih dahulu. Anak-anak pembelajaran dimulai jam sekian. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom, buka link video yang sudah Ibu share, yang saya taruh di YouTube Pak. Sudah saya menggunakan YouTube. Nah, kemudian anak-anak dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan. Itu sudah di siklus, kalau dianggap siklus 2 itu Pak. Karena yang di awal itu anak-anak hanya cuma buka, ternyata setelah ditanyain, ada yang tanya, ulangan pun diberi ulangan, itu nilainya nggak maksimal. Apakah itu bisa dijadikan data Pak? Terima kasih Pak. Catatan saya yang pertama ya Bu ya, kalau Ibu ini karena ngejar waktu, pertama Ibu punya dokumen lengkap, satu ya, dokumen lengkap. Jumlah pertemuannya ada 4 kali ya Bu ya, satu siklus itu kan 2 kali pertemuan. Berarti Ibu punya data berkaitan dengan interaksi tadi, itu sebanyak 4 kali pertemuan ya Bu ya. Lalu berikutnya kita pastikan pada saat nanti instrumen itu Ibu siapkan, maka ada yang tanda tangan dan yang tanda tangan ini mau nanda tangani. Jadi ini kan sebetulnya kalau Bu Retno mau cincai dengan Bu Dwi, monggo saja. Pada saat data itu Bu Retno nanti yang jadi observer, kan begitu, karena syaratnya itu harus ada observer, kan gitu Bu ya. Jadi kalau Ibu sudah punya data, mencatat terus dalam pembelajaran, tetapi saat ini memang kondisinya bab 2 juga belum beres, nggak apa-apa, itu bisa sebagai bahan data siklus. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibu-Ibu semua, untuk mencatatkan siklus, pastikan dibedakan ya Bapak Ibu ya, pertemuan 1 di siklus 1 sampai siklus 2, siklus 3, pertemuan pertemuan ketiga di siklus yang kedua dan keempat, itu pastikan media yang dipakai itu sama, Bu. Pastikan media yang dipakai sama, perlakuannya sama. Jadi tidak boleh pada saat di siklus 1, misalnya kita tidak memakai media video, lalu di siklus 2 diperlakukan menggunakan video, pasti akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, ini pemahaman ini yang harus kita pahami. Kalau Ibu membedakan antara memakai video dengan tidak memakai video, ya Bu, masih Zoom Bu, masih Zoom Bu, masih Zoom Bu, ya. Salam ya Bu. Iya, iya. Mungkin cuaca jelek Bu, cuaca jelek, cuacanya jelek jadi keluar. Saya juga tadi terkeluar. Ya Bu, ini masih langsung teman-teman Bu ya, ya. Nanti Bu, ini masih berlangsung di Zoom, saya tak nerangkan dulu ya. Nanti pakai WA aja Bu ya. Bu Enak terkeluar lalu telepon. Ya. Baik ya, saya lanjutkan ya Bu Dwi ya, untuk teman-teman semuanya. Pastikan bahwa siklus kita, pengambilan siklus 1 dan siklus 2, itu siklus 1 dan siklus 2, alat perlakuan yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan yang kita tulis di judul. Jadi jangan membedakan antara yang konvensional dengan yang kita sudah pakai. Nah, itu ya, kalau yang konvensional belum memakai apa-apa, itu namanya disebut tindakan prasiklus, observasi awal aja itu. Tapi begitu masuk siklus sudah menggunakan alat yang sudah rancang sesuai dengan judul. Itu ya, Ibu Dwi ya. Jadi silakan aja
bagi saya tidak ada masalah soal ini. Yang penting Ibu punya data. Datanya layak untuk kita angkat menjadi data siklus. Kenapa? Saya punya tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab secara keilmuan metodologi. Yang kedua, saya punya tanggung jawab dengan Allah juga. Ini kalau nanti teman-teman datanya nggak cukup, tapi harus disesuaikan kan bagi saya juga kurang sedia. Tapi itu ya prinsipnya Bu Dwi Lestari, siapkan data itu selengkap-lengkapnya. Nambahkan sedikit Pak, sebenarnya gini, saya tuh nulis sudah sampai bab 3. Sudah sampai bab 3, kemarin sempat kirim sampai bab 2, ditunggu kata Bu Yeni, udah jalan aja, ini sudah sampai bab 3. Kemudian, jadi yang seperti Bapak sampaikan sebenarnya medianya sama, di siklus 1 sama 2 tetap sama, menggunakan video. Jadi nggak ada yang konvensional, dalam artian yang siklus pertama itu tetap menggunakan video juga, dua-duanya pakai video. Hanya saja yang siklus 1 memang anak-anak kurang interaktif. Yang kedua, jumlahnya itu di atas 50% meningkat lah Pak, gitu. Tapi karena tidak ini Pak, dokumen ada, cuma memang tidak seperti Bu Sulis tadi di ini Pak, direkam gitu. Saya nggak ngerekam proses pembelajaran di Google Meet-nya, nggak saya rekam. Tapi ada beberapa foto, screenshot-nya saya jadikan. Nggak apa-apa, itu sudah memenuhi syarat saja kok Bu. Tidak mesti harus direkam pakai video. Yang penting ada bukti dokumennya. Karena itu nanti ya Bu, terutama untuk siklus itu kan menjadi pusat kegiatan PTK kita kan sebenarnya di siklus. Jadi nanti ketika ditanya pada saat seminar, siapapun nanti yang ikut seminar ini, nanti kan akan interaktif tuh. Nah, munculnya data itu dari mana? Nah, Ibu alurnya paham kan, gitu Bu ya. Kalau kita nyusun sendiri kan pasti paham ya. Ya Bu Dwi ya, begitu ya Bu Dwi ya. Ya siapa? Baik ya Bu Dwi. Ya nggih, monggo Bu ya. Monggo Bu Retno, silakan dilanjut. Siapa saja Bu yang mau masuk, silakan Bu. Monggo Bapak Ibu. Bu Nur Hidayah sama Nur Badriah. Nurul Badriah. Nurul Badriah sama Bu Nur Hidayati. Monggo Bu, silakan. Bu Nurul Badriah, halo. Cuaca kurang ya. Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati, ada itu Bu Nur Hidayati, kok nggak muncul? Bu Nur Badriah, silakan. Ada juga Bu Nur Badriah. Bu Umi Hani tadi ada, Bu Umi Hani sudah terkeluar ya Bu ya? Ada Pak. Oh, ada Bu Umi, ada gangguan pendengaran, ya. Ada gangguan pendengaran untuk Bu Umi tadi. Ya. Oke. Silakan. Yang ada aja silakan bisa memanfaatkan. Ini Bu Nur Farida itu sebenarnya mau masuk, cuman kok nggak kelihatan di tempat saya ya Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Bu Sulisnya tadi ke belakang kayaknya. Oh. Mau masuk tapi kok di tempat saya nggak kelihatan gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, monggo silakan yang mempunyai keluhan. Bu Yeni, bagaimana? Iya. Nggak ada suaranya Bu Yeni, suaranya belum kedengaran. Silakan Bu. Silakan Bu Retno. Bu Yeni yang mau